Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semua yang soleh dan solehah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Aisyah. Pada kesempatan ini kita akan bahas pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah tentang menjelaskan teks fiksi. Nanti meliputi unsur-unsur pembentuknya, jenis-jenisnya, amanat yang terkandung di dalamnya, serta tokoh-tokoh dalam teks fiksi tersebut. Teks fiksi ya atau fiktif itu adalah teks yang berisi khayalan atau rekaan yang tidak berdasarkan pada kenyataan ya. Jadi teks fiksi itu adalah cerita yang tidak berdasarkan kenyataan tetapi hanya khayalan atau rekaan saja. Nah, setiap daerah itu memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Ya, berbicara tentang cerita rakyat itu termasuk salah satu jenis teks fiksi ya. Jadi cerita rakyat itu adalah salah satu yang merupakan teks fiksi ya. Nah, ada beberapa unsur dalam cerita yang terkandung di dalam cerita adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam cerita adalah yang pertama tema. Tema adalah hal penting yang harus ditentukan sebelum membuat cerita fiksi ya. Nah, tema ini adalah merupakan dasar cerita. Ya, dasar cerita yang menjadi pokok terbentuknya sebuah cerita. Jadi sebelum dibuat cerita baik itu fiksi, dalam hal ini fiksi ya, cerita fiksi itu harus dibuat dulu terlebih dahulu. Yang pertama adalah ditentukan dulu temanya apa. Yang kedua adalah alur cerita. Alur cerita itu ini merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita ya. Alur cerita ada alur cerita maju, ada alur cerita mundur. Ya, nanti akan lebih jauh kita bahas. Tapi pada kesempatan ini anak-anak terlebih dahulu tahu bahwa unsur-unsur dalam cerita yang pertama tadi tema, yang kedua adalah alur ya. Jadi susunan peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita itu alur. Kemudian alur juga ini menjelaskan susunan dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita fiksi. Mulai dari awal cerita, kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya, sampai dengan solusi atau penyelesaian dari peristiwa atau kejadian yang terjadi pada cerita fiksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah latar. Ya, latar ini adalah keadaan dalam suatu cerita, ya, menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, latar itu terbagi atas tiga, ada latar tempat, ya, kemudian latar waktu dan latar suasana. Ya, yang keempat, ya, unsur yang keempat adalah amanat. Amanat di sini adalah mengandung pesan dari pengarang atau si pembuat cerita, ya, pesan yang memang ingin disampaikan oleh si pembuat cerita atau si pengarang, ya, pesan yang terkandung dalam cerita. Ya, jadi amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Kemudian berbicara tentang jenis-jenis cerita fiksi, ya, atau jenis-jenis teks fiksi. Nah, jenis-jenis teks fiksi itu adalah cerita rakyat, ya. Cerita rakyat juga termasuk dari teks fiksi, ya, atau cerita khayalan atau cerita rekaan, ya. Kemudian juga cerpen. Anak-anak pasti tahu cerpen itu adalah kependekan dari cerita pendek. Biasanya atau pada umumnya cerpen itu terdiri dari 20.000 kata, ya. Kemudian novel, ya. Novel juga adalah termasuk dari salah satu jenis cerita fiksi atau cerita khayalan, ya. Kemudian legenda, ya. Legenda ini juga adalah merupakan cerita zaman dulu yang ada hubungannya dengan sejarah, ya. Ini juga merupakan salah satu jenis cerita fiksi. Kemudian cerita jenaka. Cerita jenaka juga merupakan salah satu cerita fiksi. Nah, cerita jenaka itu apa sih? Cerita jenaka adalah cerita penghibur, ya. Ketika kita membaca buku cerita tersebut itu kita merasa terhibur karena menimbulkan rasa ingin tertawa, ya. Jadi membangkitkan tawa kita. Kemudian keriangan, ya. Jadi kita terhibur. Kemudian juga jenaka, lucu, ya. Atau juga bisa juga merupakan sindiran. Kemudian saga atau cerita panji, ya. Saga atau cerita panji juga adalah merupakan atau termasuk ke dalam jenis-jenis cerita fiksi, ya, teks fiksi. Cerita rakyat legendaris tentang atau yang menceritakan tentang kepahlawanan atau petualangan mengagumkan, ya. Itu adalah saga atau cerita panji.
Kemudian fabel, ya. Fabel juga ini merupakan cerita menggambarkan watak dan budi pekerti yang baik, ya. Fabel itu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang dimana tokohnya itu diperankan oleh hewan, ya. Ini ceritanya itu berisi tentang pendidikan akhlak atau budi pekerti, ya. Jadi biasanya diperankan oleh tokoh hewan, ya. Kemudian mite. Nah, cerita mite ini adalah salah satu yang merupakan dari cerita fiksi, ya. Mite adalah cerita yang memiliki latar belakang sejarah, ya. Dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Biasanya ini mengandung hal-hal yang ajaib. Biasanya juga tokohnya ini merupakan tokohnya ini adalah dewa, ya. Itu adalah jenis-jenis dari cerita fiksi, ya. Kemudian bicara tentang salah satu unsur dari cerita fiksi yaitu amanat, ya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita fiksi, ya. Amanat atau pesan ini bisa kita ketahui atau bisa kita peroleh setelah kita membaca cerita fiksi tersebut secara keseluruhan, secara menyeluruh, ya. Dan juga tentunya ketika membacanya itu harus secara cermat, secara seksama, ya. Baru kemudian kita juga harus ketika membacanya itu harus memahami karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Mana tokoh yang berwatak baik atau positif, kemudian mana tokoh yang memiliki karakter atau watak yang negatif. Nah, diharapkan ketika kita membaca atau katakanlah menemukan watak dari tokoh yang positif, itu diharapkan kita bisa menirunya, ya, meniru watak atau karakter baik dari si tokoh, ya. Kemudian kalaupun misalnya ada tokoh yang berwatak atau berkarakter kurang baik atau tidak baik atau negatif, diharapkan kita pun bisa mencontohnya. Artinya kita tidak boleh mengikuti karakter atau tokoh yang melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Jadikan pelajaran oleh kita, ya. Oh, kalau perbuatan buruk itu tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan karena nanti akan berakibat buruk juga terhadap kita. Jadi kita tidak boleh mengikuti atau mencontoh perbuatan buruk, ya. Harus dijauhi perbuatan buruk. Oh, kalau misalnya perbuatan baik yang dilakukan oleh si tokoh itu harus kita ikuti karena memang nantinya setiap perbuatan baik itu akan berakibat baik pula buat kita. Nah, jadi seperti itu, ya, dijadikan sebagai pelajaran atau pembelajaran buat kita sebagai pembaca, seperti itu, ya. Kemudian bicara tentang konflik atau permasalahan yang terjadi, ya. Jadi setelah kita dapat memahami watak tokoh, ya, dari teks yang sudah kita baca, baru kita dapat memahami amanat, ya, ada atau yang terkandung pada teks tersebut, ya. Kemudian selanjutnya pada cerita teks itu ada tokoh, ya. Tadi sudah dibahas sebelumnya, ada tokoh yang di mana tokoh tersebut adalah sebagai tokoh utama misalnya, ya. Jadi dalam cerita ada tokoh utama, ada tokoh tambahan, ya. Ada pelaku utama, ada pelaku tambahan, ya. Nah, kalau tokoh utama itu biasanya memiliki dua sifat, ya. Ada tokoh yang berperan sebagai protagonis dan juga ada yang antagonis, ya. Ada protagonis, ada antagonis. Kalau protagonis itu tokohnya berwatak baik atau positif, ya. Kalau antagonis itu adalah watak tokoh yang tidak baik, ya. Seperti itu. Ada juga tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini adalah sebagai pendukung saja, ya. Dia tidak ada atau tidak mengalami semua peristiwa yang ada atau yang terdapat di teks fiksi tersebut. Tetapi kalau tokoh utama itu mengalami semua peristiwa dari awal sampai selesai, ya. Dia selalu mengalami atau dia selalu ada di dalam cerita tersebut, ya. Bedanya seperti itu. Jadi kalau berbicara perbedaan antara tokoh utama dengan tokoh tambahan atau katakanlah pemeran pembantu, ya. Di sini adalah kalau tokoh utama itu selalu ada, ya. Selalu ada di dalam peristiwa tersebut, ya. Di dalam setiap peristiwa yang ada di dalam cerita fiksi tersebut, ya. Kalau tokoh tambahan itu hanya sebagai pendukung saja, ya. Itu perbedaannya. Oke, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami penjelasan teks fiksi dengan baik, ya. Sebelum Ibu tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Yang harus kalian kerjakan adalah tugas halaman 30, ya.
tugas halaman 30. Kalian kerjakan di buku tugas dengan baik ya. Semangat terus belajarnya, selalu jaga kesehatan ya, dan selalu jaga sholat fardunya. Itu pesan ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.